Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang menyaksikan salah satu video dari channel Eva Privat. Kali ini kita akan membahas khusus untuk persiapan wawancara. Persiapan wawancara ini persis sama yang digunakan untuk PPG Prajabatan yang sebentar lagi akan dimulai ya, tanggal 23 Oktober nanti, dan guru penggerak yang akan dimulai setelah proses penilaian simulasi mengajar selesai ya. Dan ada yang bertanya di komentar, kenapa videonya banyak sekali ya, dibuat part-part. Itu karena memang banyak kompetensi yang digali, sehingga kalau kita mau membuat dalam satu video untuk semua kompetensi itu sulit ya, akan jadi sangat panjang gitu. Itu kenapa dalam setiap wawancara itu dibutuhkan waktu 1 jam untuk satu kandidat ya. Nah seperti itu belum membahas terkait dengan kompetensi yang digali. Tapi itu ada sekitar 10 atau 11 kompetensi yang digali ya. Jadi terus ikuti video dari channel ini. Ini sekarang kita ada di part 6 ya, itu salah di atas ya. Ini harusnya sudah part 6 nih. Ya, ini sudah part 6. Mana sini? Ya, ini part 6 ya. Sini dia. Ini sudah part 6 ya. Nah, untuk video part 1, 2, 3, 4 dan 5 itu bisa dicek di deskripsi video ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas kompetensi kelima, yaitu terkait dengan kompetensi kandidat untuk selalu belajar secara terus-menerus atau belajarnya itu berkelanjutan, ya, atau continue belajarnya, ya. Nah, sekarang kita jelaskan dulu apa yang dimaksud. Kita jelaskan dulu apa yang kompetensi apa yang digali ya, yang seperti saya sebutkan tadi, ya, ada berbagai macam kompetensi yang mungkin digali, ya. Di sini ada setidaknya 10 list daftar, ya. Sekarang kita ada di sini. Di kompetensi yang kelima ya, untuk kompetensi 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang pertama itu kemarin di video part 1 itu ada metode yang digunakan ya, tapi belum kompetensinya ya, itu masih metode ya. Itu part 1. Sekarang sekali lagi silakan dicek di deskripsi video ini ya. Sekarang kita akan belajar kompetensi belajar berkelanjutan atau belajar terus-menerus. Nah, apa yang dimaksud dengan belajar berkelanjutan atau terus-menerus? Nah, itu dulu yang perlu kita pahami ya, sehingga kita tahu bahwa kita memang harus butuh atau memiliki kompetensi ini. Jadi kompetensi belajar berkelanjutan atau terus-menerus itu adalah kandidat sadar tentang kekuatan dan kekurangan yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Kemudian secara aktif melakukan langkah untuk terus memperbaiki diri. Nah, ini dimaksud dengan belajar berkelanjutan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Nah, setelah mengetahui ini, yang penting yang selalu dinilai itu adalah terkait dengan langkah-langkah belajar seperti apa, ya, atau actionnya Anda seperti apa. Nah, untuk itu, kalau untuk ini yang dinilai itu adalah setelah yang pertama adalah membuat daftar kebutuhan perbaikan diri. Ya, artinya kita sadar apa kekurangan kita yang perlu diperbaiki. Ya, kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama dulu sadar dulu, tahu dulu apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kadang-kadang kan orang tidak tahu apa yang perlu diperbaiki dari dirinya gitu, ya, itu jadi persoalan. Nah, ini tidak ya. Yang kedua adalah setelah tahu apa yang perlu diperbaiki, itu kita memaksimalkan diri dalam berusaha dan mengembangkan perbaikan diri itu. Kemudian setelah itu kita melakukan perbaikan diri. Nah, kita terapkan perbaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam hal ini sebagai seorang guru, maka kita terapkan di kelas, ya. Seperti itu sederhananya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengambil resiko dalam proses pengembangan dan perbaikan diri itu. Yang dimaksud dengan mengambil resiko bukan berarti berperang ya, tapi kita keluar dari zona nyaman kita untuk terus belajar, ya, seperti itu maksudnya. Nah, kalau ada pertanyaan terkait ini pasti langsung kita sadari apa ya. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya. Nanti setelah contoh pertanyaan saya akan membuat contoh jawabannya, ya. Nah, ini contoh pertanyaan untuk kompetensi belajar yang berkelanjutan. Nah, ini ada 2 ya yang kita buatkan. Yang pertama, ceritakan pengalaman Anda ketika mendapat umpan balik atas kekurangan Anda. Baik itu dari rekan sejawat, bos, murid, ya, wali murid dan seterusnya. Ya. Kemudian lanjutkan apa yang Anda lakukan setelah itu, bagaimana hasilnya, seperti itulah pertanyaannya ya. Nah, itu yang kedua boleh dibaca sendiri. Kemudian saya akan memilih satu contoh pertanyaan ini, ya, kita pilih yang ini, kemudian kita buatkan jawabannya. Ya. Anggaplah kita pilih yang pertanyaan pertama tadi ya. Ceritakan pengalaman ketika mendapat umpan balik ya, dan seterusnya. Nah, ini sebelum ini kita harus mengerti metode STAR kembali ya. Jawab,
dengan metode STAR. Sekali lagi, metode STAR ini Situation, Task, Action, Results ya. Untuk ini silakan cek video part 1 ya. Video part 1 ya. Ini selalu ya, penting. Nah, kita baca dulu situationnya ya. Situationnya adalah pada tahun 2030 ya. Saat itu saya baru mulai mengajar di kelas 12 IPS. Saya mendapat umpan balik dari peserta didik bahwa saya mengajar terlalu cepat dan hanya berceramah, tidak menggunakan media-media yang lain, sehingga mereka sulit untuk mengerti ya. Tapi tentu saja ini bergantung pada pengalaman teman-teman semua ya. Kalau pengalamannya berbeda ya maka tentu saja berbeda. Sekali lagi, jangan pernah mengarang cerita. Karena kalau kita mengarang cerita itu asesor akan tahu ya, atau interviewer akan tahu. Nah, ini situationnya. Situationnya adalah mendapat umpan balik dari peserta didik bahwa dia mengajar tidak bagus intinya. Ya. Nah, selanjutnya apa tindakannya? Dari start tadi apa tindakannya? Tindakannya yang pertama adalah kita harus menerima umpan balik itu. Menerima umpan balik itu dengan siswa dengan senang hati ya, sebagai sarana untuk mengetahui kekurangan. Saya bahkan bertanya apa lagi yang masih kurang dari saya sebagai ibu guru misalkan, ya. Nah, ini sudah membuat list terkait dengan apa yang kurang. Kemudian setelah mengetahui kekurangan saya kemudian mencari cara untuk memperbaikinya. Di antaranya dengan bertanya ke guru senior atau rekan sejawat ya, belajar lewat tutup dan lain-lain dan webinar ya. Pokoknya apa saja yang Anda lakukan yang sebagai upaya memperbaiki diri ya. Kemudian setelah itu hasil dari belajar itu kemudian diterapkan di kelas. Kemudian bahkan saya minta umpan balik kepada siswa. Ya. Bahkan umpan balik juga diminta kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat atau senior yang bisa memberikan masukan gitu ya. Kemudian terakhir saya juga aktif mencari informasi terbaru tentang metode dan model pembelajaran yang paling efektif. Nah, ini penting untuk dijelaskan gitu karena salah satu poin dalam belajar terus-menerus adalah pencarian informasi terbaru. Ya, ini penting yang terakhir ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian selalu ditanyakan bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya alhamdulillah siswa mulai menyukai cara saya mengajar, teman sejawat juga berespon positif, bahkan ada teman sejawat yang mencoba mengadopsi cara saya mengajar. Ya, seperti itu. Dengan menjawab seperti ini ya, harusnya teman-teman itu sudah dapat poin 3. Ya. Harusnya teman-teman sudah dapat poin 3. Poin tertinggi itu adalah poin 4, ya. Poinnya itu berkisar 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman mau dapat poin 4, maka itu sangat tergantung pada asesornya. Asesornya harusnya bertanya, ada pengalaman seperti itu lagi? Ya, karena kalau poin 4 itu keterangannya adalah kita selalu bertindak seperti itu, konsisten seperti itu. Ya. Oke, baik. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan tunggu video part 7-nya. Ya, di-share, di-like, dan di-subscribe. Klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video part 7 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.